Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah masih semangat menjalani ibadah puasa? Alhamdulillah, Ustazah doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan semangat menjalani puasa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2H, subtema 2, materinya adalah membaca, menulis, dan menghitung waktu pada jam. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami penulisan waktu setelah pukul 12 siang. Siswa dapat membedakan waktu pagi, siang, dan malam dengan melihat jam. Siswa dapat menentukan lamanya waktu pada jam. Nah, materi yang pertama adalah menghitung satuan waktu pada jam. Teman-teman, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Jarum pendek itu menyatakan jam, sedangkan jarum panjang itu menyatakan menit. Bagaimana cara menghitung waktu? Nah, jika jarum yang panjang berputar satu kali putaran, maka dikatakan 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Yang dimaksud satu putaran itu adalah gerakan berputarnya jarum panjang dari satu posisi mengelilingi satu putaran sampai kembali ke posisi semula. Contoh, jarum panjang berikut ini berada di angka 12. Satu kali putarannya itu mengelilingi lingkaran ini sampai kembali ke angka 12 lagi. Jadi jarum panjang ini melewati angka 1, melewati angka 2, 3, dan seterusnya sampai kembali ke angka 12 lagi. Nah, ketika jarum panjang berputar melewati angka 1, 2, sampai 12 berputar, itu jarum pendeknya juga ikut bergerak. Yang tadinya di angka 9 bergerak menjadi ke angka 10. Nah, jadi artinya teman-teman, satu putaran itu sama dengan 1 jam, sama dengan 60 menit. Ingat-ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi satu putaran jarum panjang tadi itu menyatakan 1 jam atau 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena dari angka 12 ke angka 1 itu nilainya 5 menit. Kemudian dari 1 ke 2 itu juga 5 menit. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10 menit. Dan seterusnya. Dari 12 ke 1 itu 5 menit, 12 ke 2 itu 10 menit, ketiga itu 15 menit, dan seterusnya ditambah angka 5 terus sampai di angka 12 nilainya adalah 60 menit. Maka dari itu 1 jam atau satu putaran itu sama dengan 60 menit. Karena setiap lompatan dari angka 12 ke angka 1, dari angka 1 ke angka 2 itu nilainya 5 menit 5 menit. Jika ditambahkan semuanya maka nilainya 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Yang harus teman-teman ingat, dari jam 9 ke jam 10 itu adalah 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena lompatnya hanya satu loncatan ya. Satu loncatan itu sama dengan satu putaran, sama dengan 1 jam.
Diingat-ingat ya teman-teman, satu loncatan atau satu lompatan dari jam 9 ke jam 10 itu sama dengan satu putaran sama dengan 1 jam. Dua loncatan sama dengan 2 putaran sama dengan 2 jam. Dan seterusnya. Kalau 3 lompatan itu sama dengan 3 jam sama dengan 3 putaran. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit, berasal dari 1 dikali 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit, maka kalau 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi teman-teman, kalau akan menghitung atau mengubah jam ke menit, teman-teman harus diingat ya, kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam maka 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Nah, supaya lebih mudah teman-teman bisa menghafalkan seperti berikut ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 2 jam sama dengan 120 menit, 3 jam sama dengan 180 menit, 4 jam sama dengan 240 menit, 5 jam sama dengan 300 menit. Nah, supaya teman-teman tidak menghitung perkalian, bisa dihafalkan berikut ini. Dan seterusnya ya. Kalau 1 jam maka 1 dikali 60. Kalau 2 jam maka 2 dikali 60. Kalau 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 dan seterusnya. Kalau 4 ya 4 dikali 60 sama dengan 240. Nah, sekarang kita menentukan lamanya waktu. Silakan diperhatikan gambar ke-1, jarum pendek menunjukkan ke angka 8, maka gambar ke-1 adalah pukul 8. Sedangkan gambar kedua adalah pukul 9. Dari pukul 8 ke 9, maka loncat atau lompat berapa jam ya? Lompatnya 1 kali, itu artinya 1 jam atau 1 putaran. Kalau 1 jam itu sama dengan 1 dikali 60 menit sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekarang kita isi soal berikut berdasarkan gambar. Gambar jam pertama menunjukkan pukul 8. Sedangkan gambar jam kedua menunjukkan pukul 9. Nah, karena tadi dari jam 8 ke jam 9 itu 1 lompatan sama dengan 1 jam. Kalau 1 jam itu sama dengan 1 putaran. Jadi jarum jam panjang berputar sebanyak 1 kali putaran. Karena tadi lompatnya kan cuma 1 jam. Nah, 1 jam tadi kan artinya 1 putaran. Maka dikatakan 1 jam sama dengan 1 dikali 60 menit sama dengan 60 menit. Soal berikutnya, gambar yang pertama menunjukkan pukul 9, gambar yang kedua menunjukkan pukul 11. Nah, dari angka 9 ke angka 11 itu lompat berapa kali ya? Kita hitung. 1, 2. Nah, kalau 2 lompatan atau 2 loncatan itu artinya 2 jam. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Berapa ya 2 dikali 60 menit? Sama dengan 120 menit. Nah, sekarang kita isi bersama-sama ya. Gambar jam pertama menunjukkan pukul 9. Gambar jam kedua menunjukkan pukul 11. Nah, karena tadi lompatnya 2 jam, maka berapa kali putaran? 2 kali putaran. Jarum jam panjang berputar 2 kali putaran. Maka dikatakan 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Mudah sekali kan teman-teman. Selanjutnya
menentukan waktu 30 menit. Teman-teman, biasanya kan kita melihat jam dinding itu jarum pendeknya pas di angka 3. Contohnya jarum pendeknya pas di angka 3. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Itu artinya jam 3 tepat. Tetapi sekarang jarum panjangnya tidak di angka 12 lagi, melainkan di angka 6. Untuk jarum pendeknya berada di tengah-tengah antara angka 3 dan angka 4. Berada di tengah-tengahnya. Nah, itu artinya jika jarum panjang terletak di angka 6 dan jarum pendek terletak di tengah-tengah angka, maka artinya waktu menunjukkan 30 menit atau setengah. Jadi jarum panjang di angka 6 itu artinya 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena seperti yang Ustazah jelaskan tadi, dari angka 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit. Kemudian lompat ke angka 2 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan sampai di angka 6 adalah 30 menit. Jadi setiap lompatan itu ditambah 5 menit, ditambah 5 menit. Ya. Jadi waktu pada jam dinding berikut ditulis 03.30. Kenapa 03? Nah, teman-teman, jarum pendeknya kan berada di tengah-tengah. Ini artinya jarum pendeknya ini masih belum menunjukkan ke jam 4. Masih pukul 3, belum pukul 4. Jadi yang ditulis adalah angka yang sebelumnya, yaitu angka 3. Maka ditulis 03.30. Kenapa 30? Karena jarum panjang berada di angka 6, yang artinya 30 menit. Dibaca pukul 3 lebih 30 menit. Diingat-ingat ya teman-teman, 03.30 dibaca pukul 3 lebih 30 menit. Jika 08.30 maka dibaca pukul 8 lebih 30 menit. Sudah paham teman-teman? Selanjutnya, membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, pada jam dinding itu angkanya sampai angka 12 saja. Sedangkan dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, jadi teman-teman, kita menghitung waktu jam pukul 1 itu dimulai dari dini hari. Dini hari itu ketika teman-teman makan sahur, itu sudah dihitung pagi. Jadi angka di atas 12 tengah malam itu dibaca pukul 1 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, setelah pukul 12 siang itu tidak dibaca angka 1 lagi, melainkan dibaca pukul 13. Dilanjutkan. Ya, seperti yang Ustazah beri tanda warna merah. Jadi pukul 1 siang itu dibaca pukul 13.00 karena melanjutkan dari bilangan 12 ini. Nah, ini menunjukkan waktu siang ya teman-teman. Kalau masih pagi tetap menggunakan angka 1 sampai 12. Tapi kalau sudah lewat 12 siang itu kita tambahkan 1 angkanya. Setelah 12 adalah 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya sampai angka 24. Nah, pukul 24.00 itu artinya pukul 12 tengah malam, atau bisa ditulis 00.00.
Ustazah jelaskan lagi. Pada jam dinding itu kan ada bilangan 1 sampai 12. Nah, setelah pukul 12 siang, penulisannya itu diteruskan menjadi pukul 13.00. Bukan pukul 1 lagi, tetapi pukul 13.00. Kemudian pukul 24.00 itu sama dengan pukul 00.00. Itu artinya pukul 12 malam. Jadi teman-teman, jika ada soal pukul 7 malam itu ditulis, nah supaya lebih mudah teman-teman, angka 7, pukul 7 malam, angka 7 itu ditambahkan dengan angka 12. 7 ditambah 12 sama dengan 19. Jadi pukul 19 itu sama dengan pukul 7 malam. Kemudian satu contoh lagi. Pukul 2 siang itu ditulis pukul 14.00. Dari mana? Dari 2 ditambah 12. Supaya lebih mudah ya. Jadi angkanya ditambahkan dengan angka 12. Nah, sekarang kita baca mulai dari gambar yang sebelah kiri ya. Kita perhatikan jarum pendeknya berada di angka 9. Nah, keterangannya adalah pagi. Kalau pagi berarti penulisannya masih menggunakan angka 1 sampai 12. Kalau jarum pendek menunjukkan angka 9, maka gambar jam di atas adalah pukul 9, ditulis pukul 09.00. Karena masih pagi, maka penulisannya masih menggunakan angka 1 sampai 12. Selanjutnya, nah ini sudah menunjukkan waktu siang. Kalau waktu siang sudah tidak pakai bilangan 1 sampai 12. Nah, karena pukul 1 siang, maka gambar jam di atas adalah pukul 1, maka ditulis pukul 13.00. Karena siang, maka untuk penulisan waktunya dilanjutkan setelah angka 12. Pukul 1 adalah penulisannya 13.00. Kemudian sore. Pukul 4 sore. Gambar jam di atas adalah pukul 4. Karena jarum pendek menunjukkan ke angka 4, maka pukul 4. Karena keterangannya waktunya sore, maka ditulis berapa ya? Agar lebih mudah, angka 4 ini teman-teman tambahkan dengan angka 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Maka ditulis pukul 16.00. Selanjutnya, gambar jam di atas adalah pukul 10. Nah, karena waktunya sudah malam, maka ditulis berapa ya teman-teman? Nah, jangan lupa supaya lebih mudah, angka 10 ditambahkan dengan angka 12. 10 ditambah 12 berapa ya? Ya, 22. Maka ditulis pukul 22.00. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah doakan teman-teman paham ya materi hari ini. Jika masih belum paham, bisa menghubungi Ustazah, bisa ditanyakan ke Ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.